kasih rekan-rekan yang telah hadir dalam acara press release klien saya, Aldi. Malam ini kami ingin menyampaikan beberapa pernyataan mengenai pemberitaan klien saya yang beberapa hari ini kami lihat tidak berimbang. Maka kami malam ini ingin menyampaikan fakta hukum yang berlaku yang terjadi pada kasus ini. Yang pertama mengenai Aldi yang kita garis bawahi mengaku seorang jenderal itu adalah tidak benar dan sangat naik gila bagi kami. Kenapa? Yang menuduh itu padahal sudah tahu bahwa dia Aldi. Kenapa masih teruskan pemberian uang tersebut? Yang kedua, dia juga merupakan bekas kuasa hukumnya Aldi pada waktu itu. Yang ketiga, kalau mengenai gugatan nanti akan diserahkan oleh rekan saya ini, Ali. Nah, yang terakhir yang mengenai uang tersebut, Mas, sebenarnya tidak ada tindakan pengecut dari klien kami bahwa uang tersebut sebenarnya sudah sebagian dikembalikan. Tapi ada beberapa orang yang belum mengembalikan. Ini masalah rancu karena apa? Beberapa dua orang ini sekarang masih statusnya dari Polres Jakarta Timur masih dalam proses DPO ya. Ya DPO atau dia pernah datang diperiksa, jadi mungkin naik sidik nanti kita selesai nanti lama abang ini karena jangan sampai ini benar milik bahwa ahli yang tidak bertanggung jawab. Karena saya ini sangat bertanggung jawab dan mau ikuti proses hukum yang ada, tapi pemberitaan sekarang sangat kayak mengarah ke beliau semua, bahwa beliau yang mengkritik semua. Nanti fakta-faktanya akan dijelaskan kepada saya. Jadi pada awalnya adalah di gugatan ini penggugat tidak memiliki dasar sebagai pemilik uang tersebut. Jadi legal standing penggugat terhadap objek itu tidak ada. Jadi bahan prestasinya di mana kami juga sebagai kuasa hukum juga tidak mengerti pemikiran hukum dari penggugat sendiri. Jadi pada faktanya pemilik dari objek yang digugatkan itu tidak ada muncul pada gugatan tersebut. Jadi seperti itu rekan-rekan. Mungkin ada hal lain yang ditanyakan. Oke. Mengenai sidangnya kan kemarin ya? Iya. Hari ini kan tadi Hari ini panggilan kedua, siap. Nah tadi infonya tapi karena nggak diterima atau seperti apa sehingga Bang Ade dan rekan-rekan tidak hadir? Kami belum menerima panggilan dari pengadilan. Jadi seperti itu, makanya kami tidak hadir dalam persidangan hari ini karena administrasi rilis panggilan kepada kami tidak ada, seperti itu. Itu kenapa Bang kendalanya nggak hadir? Maksudnya tapi infonya sudah sampai atau salah alamat atau seperti apa Bang? Tidak ada. Biasanya kalau nggak salah alamat nyangkut di kelurahan, tugas kita, kantor kita. Tapi yakin itu sidang kita sangat siap nanti. Karena panggilannya pertama itu kami menerima. Tapi secara administrasi kami belum bisa melengkapi karena ada kesibukannya klien kami Mas Aldi itu sedang syuting kemarin di luar kota, jadi kita tidak bisa memenuhi gitu. Berarti yang kedua ini karena belum ada panggilan ya Bang? Belum ada panggilan. Oke, untuk Aldi sendiri sejauh ini dengan sudah menanggapi berita ya, intinya mencari nama baik ya. Kerugian apa yang kamu alami mungkin? Kalau kerugian sih banyak. Jadi sebelumnya saya minta maaf buat keluarga saya, buat kerabat dan semua orang yang melihat berita belakangan ini. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tulus untuk menjalani proses hukum yang ada. Kita akan buktikan. Nanti kedepannya saya nggak mau banyak bicara, biar nanti proses hukum yang dijalankan kita akan buktikan. Mohon doanya biar semuanya bisa segera beres, selesai, saya juga bisa beraktivitas kembali, saya juga bisa ketemu sama anak saya juga, gitu kan. Kalau untuk sekarang ini kan banyak sekali hal ya, kerugian, termasuk kerjaan juga belum bisa dijalankan dengan optimal, gitu kan, gitu. Jadi sekali lagi mohon doanya, dan terakhir buat teman-teman jangan terlalu spekulatif karena framing di media itu kan belum tentu benar adanya. Jadi kita tunggu proses hukum yang berjalan. Saya sangat kooperatif. Kembali lagi saya akan mengikuti
proses hukum yang ada. Itu aja. Oke. Ini kan menyangkut nama baik seorang Adli Fairuz ya, sempat beredar itu yang mungkin kita pun mendengar kaget membawa nama Jenderal Ahmad, ternyata itu nama panjang. Panjenengan itu gimana itu? Oleh Mas Sambi Ali. Itu Oke, sebenarnya siap. nggak ada, itu bisa-bisanya dari Oke. lapor Iya, atau kenapa penggugat. Hmm. Saat saya udah ketemu Aldi, dia pernah mengaku dia kenal sama Aldi kan. Kok diterusin, terus dia sekarang memang biar kelihatan dari victim, karena Aldi kan sumber berita yang bisa mengangkat kasus ini naik. Kenapa? Ya, kalau emang dia tahu itu memang artis yang apa yang dikasih, ya kan? Logika berpikir kita begitu, saya juga aneh kok. Jadi dimana kan secara kode etik lawyer pun mereka ini pernah menduduki kuasa itu kan. Apa, saudara? Belum setahun atau 2 tahun, belum boleh. Oke bang, mungkin sebagai info ya, mungkin banyak yang masih belum paham nih. Oke. Secara ringkas mungkin boleh dijelaskan nih gugatan apa sih bang yang sudah? Kalau saya bilang bukan Ya. sampai nih. Terus, Ini ah, gugatan yang tidak ada legal standing dalam objek gugatan. Jadi kalau dia masih mau lanjut, ya kita gugat Boleh. konvensi. apa yang Habis digugat dia. bang? yang digugat adalah kerugian yang dalam Uang prestasi. uang prestasi ini, yang uang yang merupakan sumber dana untuk pengurusan Pengembalian uang. pengurusan untuk pendaftaran akpol. Akan tetapi klien kami pada tahun lalu sudah mengembalikan Ke kamera, Bang, ke kamera. sudah mengembalikan pada tahun lalu sudah mengembalikan sekitar 505 juta rupiah, dan 5 juta itu adalah untuk biaya administrasi dari Kantor dia. kantor penggugat sendiri, seperti itu. Dan keseluruhan uang itu penggugat juga mengambil uang itu dari saudara Abdul di Surabaya bersama-sama dengan saudara Agung dan saudara V, inisial V. Nah, dalam hal ini Mas Adli diminta tolong oleh Agung untuk bisa, apakah ada temannya yang bisa mengurus untuk keperluan akpol tersebut. Ada satu. Nah, adalah Mas Adli pun menyambut, dan ada satu teman yang langsung Betul, ya, menyambut, yang inisial I, yang sekarang dalam Cari. laporan polisi sudah kita masukkan sebagai saksi yang memang dialah keseluruhan yang menerima uang tersebut, seperti itu. Oke, tadi kalau abang bilang ini kan tidak tidak ada Apa? legal standingnya dan Iya. tidak kuat lah intinya. Tapi ketika kasus ini sudah naik ke persidangan ya, maksudnya sudah disidangkan, berarti kan ini unsur pidananya sudah terpenuhi, karena ini bukan lagi masih Ini unsur keperdataan. sorry ya, unsur perdatanya sudah terpenuhi lah, ada yang melanggar, ada yang dilanggar dan lain-lain gitu Ya. bang. Maksudnya karena ini bukan masih sidik atau lidik atau penyidikan, ini sudah dipersidangkan, itu bagaimana bang? Bahkan saya bilang kita punya hak korban digugat balik. Kita akan menggugat balik. Nanti dalam jawaban Dalam kita punya hak jawaban. gugat balik, dan ya saya bilang hati-hati aja, kenapa? Untuk kita akan lebih hebat. Apa perihal yang akan digugat balik bang? Ya gugatan itu ternyata nggak benar semua. Kita lihat aja. Ada melanggar kode etika, Bang? Mungkin salah satu itu kan rahasia. Kita Oke. lihat aja di persidangannya. Kalau kita sebutin nanti dia langsung jaga-jaga. Jadi secara logika hukum ini kan klausal yang tidak halal, hal yang tidak diperbolehkan digugat, seperti itu. Jadi sebagai seorang lawyer yang profesional seharusnya mengerti hal yang tidak boleh digugat ini digugat. Dan satu lagi saya kasih clue, pemberi kuasanya nggak ada dalam gugatannya. Dia berarti sebagai apa? Pemilu, Apa? Iya, pemilu ulang sendiri tidak menguasakan pada penggugat. dia sendiri. Dia selalu lawyer. Sebagai Tidak- lawyer yang tapi dalam laporan polisinya itu dia sebagai Coba. Ada gugatannya, ada gugatannya. Tapi lawyer, kita- kuasa hukumnya terlapor. Oke. Itu di laporan mungkin bisa dikonfirmasi ke Polres Jakarta Timur. Kalau yang uang 505 juta tadi Mas Adli sudah mengembalikan via apa mungkin? Ini via transfer Nanti ini ada. Ini ada. Apa bisa kita perlihatkan? Boleh, Boleh. Boleh Kakak. kita di masyarakat. Ya biar sekaliannya nggak. Betul, betul, Bang. Transfer ya. Iya. Nggak dibuka aja dulu Iya. di shoot. Nanti disut ya. Siap. Sebentar ya. Nah, ini saya perbesar nih. Oke. Ke depan, Bang. Ke badannya lihat. Atasin aja bang, atasin bang. Naikin aja. Oh, Yakin aja. ditahan dulu ya bang ya. Ya, Surat yang atas. mana nih?
Gini. Ya, itu bisa di zoom kok bang, udah ke atasin aja. Ya. Nah, tahan bang, sampai besok. Masih bang, diri lagi mau mantul bang. Bang agak diri bang, agak tegak bang. Tegak dikit. Nah, HP-nya bukan orang ya? HP. Untuk sabar kasih. Boleh gugatannya nggak? Ya. Tahan bang. Ini ada dua bukti transfer. Satu yang 5 juta yang diminta penggugat sebagai biaya admin. Nah, ini biaya admin apa nih? Ya. Admin atau pajak? Aldi ini kan sahabat saya dan saya kasihan karena dia yang menalangi dulu, jadi dihajar lagi. Karena ini bukti transfernya tertanggal 9 bulan 5 2025. Jauh kan sebulan kan. Tanggal berapa bang? Tanggal 9 bulan 5 2025. Coba kamera bang. Senilai 470 juta rupiah. Itu dipotong administrasi pengembalian. Kan ada 2. Iya, ada 2 nya. Nah, ini satu ya, 470 juta. Terus yang ini 35 juta. Itu tertanggal Sama. 9. Di hari itu juga berarti ya? Ya. Lurus bang, lurus bang. Terus bang. Tahan bang. Kasihan darurat di bawah bos. Penerima Fahmi Ya sebenarnya sudah sudah mau dinamakan, tapi pihak satu nggak sabar lagi. Udah. Sudah. Udah cukup. Cukup bang. Mungkin terakhir buat Adli, dengan adanya ujian ini ya, yang membuatkan kamu siapa? Ini kan benar-benar kita dibuat Iya. heboh nih awal tahun nih ya 2026 ya. Tubi-tubi lah Mas Adi ya. Mohon maaf ya dari yang Nggak apa-apa, nggak apa-apa. keluarga. Tapi memang Sekarang ada. memang semua pasti merasakan dan melewati. Ya kalau kita dikasih ujian pasti bertubi-tubi karena mungkin memang kita mampu. Ya bersyukur, banyak hikmahnya juga. Ini kan seleksi alam. Oh mana yang kawan, mana yang lawan. Jadi selalu Bang Aga, Mas Andi bilang jangan terlalu baik lagi sama orang ya. Kalau gue kan selalu semuanya gue sama ratain semua baik gitu. Jadi mulai pilih-pilih, gue banyak evaluasi juga ya kan. Yang paling menguatkan udah pasti keluarga gitu kan. Keluarga dan teman-teman terdekat yang ada di saat kita lagi di proses ujian, itu aja. Jadi sekali lagi mohon doanya buat teman-teman semua biar semuanya cepat beres, biar cepat clear dan biar semuanya juga, biar saya juga bisa melakukan kegiatan kembali. Terima kasih. Oke. Mas, sedikit dong tadi kenapa nggak bisa ketemu anaknya? Maksudnya Apa? kan Mas Andri bilang ya. Apa gara-gara ini? Bukan. Makanya dia berjelasin, Bang. Koordinasi Jadi perkara ini kan enggak ketemu anak ya karena kan pasti kan gue lagi fokus Oh, untuk oke. Di sini ya. untuk urusin ini gitu kan. Dari kemarin juga gue sengaja gue nggak pengennya kan awalnya tuh ya nggak usah terlalu banyak bicara. Sekarang cuman karena media udah terlalu framingnya, kayaknya menjudutkan gue seakan-akan gue Dan terima tetangga- uang gitu, padahal tetangga juga gue juga tanya-tanya. gue udah balikin, bahkan gue lebihin Iya. gitu kan. Iya, iya. Gitu, jadi ya sudah sekarang mungkin udah waktunya gue ngomong sih. Kembali lagi teman-teman semuanya jangan terlalu spekulatif sama berita-berita yang ada karena kan belum tentu ada dasarnya, belum tentu bisa terbukti. Kita buktikan saja melalui proses hukum. Saya warga negara yang baik, saya tulus melakukan semuanya untuk proses hukumnya, saya menjalankannya. Gitu aja ya. Berarti langkah selanjutnya satu gimana? lagi, Ya. kami bersama hukum semua meminta para pihak agar tidak memberikan hal-hal yang bersifat provokatif, penyimpangan nama baik dalam mimpi yang tidak benar, tapi kami akan melakukan upaya hukum melaporkan mereka itu. Rencana kapan bang? Melaporkan rencananya. Kita lihat ada akun-akun yang sering nyerang-nyerang nanti kita lagi pantau kan ada. Kalau kalian kan resmi, ini banyak ada gambar kok ini pakai dari jenderal ya kan, kasihan banget tuh dan bininya. Hari ini kan kasih bahan pakaian apa itu nggak boleh dong. Nah kami itu pas udah memantau ada tim khusus yang itu. Oke, Ya, terima kasih. makasih. Terima kasih. Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi